Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya mendapatkan tugas lagi dari guru saya, yaitu disuruh menjelaskan tentang IP address dan cara mencari jumlah IP network, jumlah IP valid, subnet mask, dan IP broadcast. Sebenarnya yang ditugaskan itu hanya mencari cara eh, jumlah IP network sama yang lainnya, tapi saya akan tambahkan lagi penjelasan tentang IP address itu apa dan prefix itu apa. Jadi langsung saja ke videonya. Jadi apa itu IP address? Walaupun saya sudah menjelaskan di video sebelumnya, tapi saya akan jelaskan kembali. Jadi IP address itu Internet Protocol Address atau IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, baik itu jaringan lokal maupun internet. Lalu kenapa IP address disebut alamat unik? Jadi IP address disebut alamat unik karena setiap perangkat dalam satu jaringan harus memiliki alamat IP berbeda satu sama lain. Jika dua perangkat memakai IP yang sama, maka akan terjadi IP konflik, yaitu kondisi di mana perangkat tidak bisa berkomunikasi dengan benar karena jaringan tidak tahu data harus dikirim ke perangkat yang mana. Lalu yang selanjutnya, apa itu prefix? Jadi prefix dalam alamat IP adalah bagian dari alamat yang mengidentifikasi jaringan tempat sebuah perangkat berada. Bagian ini terdiri dari bit paling signifikan dari alamat IP dan ditulis dalam notasi CIDR seperti /24 sealamat IP yang menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk jaringan. Jadi prefix ini yang di belakangnya IP address seperti 192.168.0.1/24 atau /25 atau /26 atau /27 sampai /30 kalau nggak salah. Ya, jadi kita langsung saja ke bagaimana cara mencari yang tadi, jumlah IP valid, jumlah IP network, lalu broadcast, lalu subnet mask. Jadi di sini saya akan mencari yang /25 yang kelas IP kelas C yang 192.168.0.1/25. Jadi bagaimana sih kita mencari si IP network dan IP valid dan netmasknya? Itu kalau IP network itu rumusnya seperti 2x lalu yang IP valid 2 pangkat Y dikurang 2. Nah ini rumus yang IP network itu 2 pangkat X lalu yang IP valid itu 2 pangkat Y dikurangi 2. Dari mana sih X sama Y nya? Dari kita subnet mask si IP ini lalu jadikan angka biner. Subnet masknya itu, nah ini subnet masknya, nah, ini 255.255.0. lalu kita jadikan ini angka biner. 255 itu dijadi binernya 1. Nah, di sini yang 255 itu jika dikonversikan ke bilangan biner menjadi 1111111. Lalu angka satunya ada 8 di setiap oktetnya. Jadi di oktet ke-1, di oktet ke-1, kedua dan ketiga itu masing-masing ada angka satunya ada 8. Lalu nolnya itu 1. Nah lalu yang nolnya itu nih 1 lalu nolnya ada 7. 1 0 0 0 0 0 0. Kenapa sih ini menjadi /25? Jadi /25 itu dari si jumlah angka 1 di semua oktet.
Jadi ini 8 jadi 16, lalu 16 ditambah 8 jadi 24, lalu ditambah 1 di tet yang terakhir jadi 25. Lalu setelah itu gimana sih cara yang X dan Y nya? Kalau yang X itu hitung jumlah angka 1 di tet yang terakhir. Jadi di sini angkanya ada 1, jadi berarti menjadi 2 pangkat 1. Hapus dulu ini S-nya, berarti 2 pangkat 1 yang hasilnya menjadi 2. Nah, kita sudah menemukan IP networknya, lalu kita coba temukan yang IP validnya, yang 2 pangkat Y-nya itu dari si 0, jumlah 0 yang di belakang, paling belakang octet. Ini di sini 0-nya ada 7, berarti 2 pangkat 7 dikurangi 2. 2 pangkat 7 itu 128, lalu dikurangi 2 berarti jadi 126. Kita hapus dulu yang angka binarnya, karena sudah lumayan tidak diperlukan lagi. Terus 28 dikurang 2 berarti 126. Nah, jadi begini hasil dari yang IP validnya. Jadi 2 pangkat 7 itu hasilnya 128, lalu dikurang 2 menjadi 126. Lalu yang subnet masknya itu 128. Nah, jadi begini mencari yang IP network, IP valid, dan net masknya. Sekarang kita cari yang broadcastnya. Sebelum itu kita bikinkan tabelnya dulu. Ntar saya bikin tabelnya dulu. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Lalu yang network itu awalnya itu 192.168.0.0. Jadi network itu diawali dengan belakangnya 0. Setelah itu di range IP-nya yang di sebelah sini, kita tambahkan 1 dari yang ini. Jadi 192.168.0.1. 1. Lalu yang yang sebelah sininya itu dari ini di 126. Jadi hasilnya itu gini. Nah, 192.168.0.1 sampai 192.168.0.126. Lalu IP broadcastnya kita tinggal tambahkan dari yang IP ini, IP valid yang ini, yang paling terakhir kita tambahkan 1. Jadi broadcastnya itu 192.168.0.127. Ini 127. Yang ke-1 sudah selesai. Yang 1 sudah selesai. Tapi di sini kan IP networknya itu ada 2. Jadi di sini networknya kita harus 2. Nomor 1, nomor 2. Saya tuliskan dulu 192.168.0-nya biar langsung kita tambahkan yang belakangnya saja. Ini sudah. Jadi bagaimana sih mencari IP network yang kedua ini? Tinggal kita tambahkan dari yang IP broadcast yang ini, yang pertama. Ini kan 127 yang IP broadcast pertama nih. 127, berarti di sini kita tambahkan 1, berarti menjadi 128. Jadi hasil dari network yang kedua itu 192.168.0.128.
ini kita lanjut ke range IP-nya. Kita samakan seperti yang ke satu ini. Jadi dari network itu tinggal ditambahkan satu ke sini. Jadi 128 ditambah 1 menjadi 129. Lalu yang di sininya kita tambahkan 126, kita tambahkan net masknya jadi 126 tambah 128. Jadi 126 tambah 128 itu menjadi hasilnya 254. Jadi si range IP-nya itu dari 129 sampai 254. Lalu kita lanjut ke broadcast-nya, sama seperti yang broadcast ke satu, tinggal tambahkan dari range IP yang terakhir yang 254. Berarti menjadi 255. Nah, jadi ini. Jadi broadcast yang kedua itu 192.168.0.255. Jadi kita sudah menjawab semuanya yang /25, dan kita akan lanjut coba kita membuat cerita kasus. Kita hapus dulu yang ininya. Jadi saya akan membuat cerita kasus tentang yang /26 saja. Ntar saya akan bikin cerita kasusnya dulu. Nah, di sini saya sudah mendapatkan ceritanya atau kasusnya. Jadi di sini ceritanya SMK Nusantara akan menata ulang jaringan untuk laboratorium komputer atau labcom. Lab itu membutuhkan koneksi untuk 50 komputer siswa dan 5 komputer guru. Jadi total hostnya itu ada 55. Jadi total IP yang harus kita dapatkan itu 55. Jadi kita cari dulu saja yang si IP networknya. Jadi kita lihat networknya itu ada berapa. Network di valid, lalu netmask. Itu kita ganti lagi si IP class T-nya itu jadi subnetmask yang 255.255.255.0. Jadi begini. Oh ya, tadi yang kelas 25 itu di belakangnya itu si netmasknya itu 128. Jadi 255 128 untuk yang /25. Dan yang sekarang kita coba cari. Nah, untuk yang depannya pasti sama, itu di 3 oktet itu pasti ada angka 1 yang 8. Gimana ya, bentar. Jadi ada angka 1 yang berjumlah 8, yang 255.255.255. Jadi karena sudah kita tulis tadi, jadi mungkin tidak usah ditulis, jadi saya tulis yang belakangnya saja. Yang 25, yang /25 kan tadi satunya ada 1 di oktet paling terakhir. Nah, /26 kita tambahkan 1. Seperti yang tadi itu, kenapa di belakangnya 2? Karena ini /26. Jadi tinggal tambahin yang biner tadi. Di oktet 1 kan di angka satunya ada 8, tambah 8 16, tambah 8 lagi 24, tinggal ditambah 2. Jadi 26. Jadi begitu. Lalu kita seperti yang tadi, yang IP network itu 2 pangkat X, jadi di sini 2 pangkat 2.
2 pangkat 2 itu hasilnya menjadi 4. Nah, di sini berarti IP networknya itu ada 4. Lalu IP validnya di sini nolnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6 dikurang 2. 2 pangkat 6 dikurang 2. 2 pangkat 6 itu 64. 2 Nah, iya. Jadi 2 pangkat 6 itu hasilnya 24, lalu dikurang 2 menjadi maaf, 2 pangkat 6 itu hasilnya 64, lalu dikurang 2 menjadi 62. 4 dikurang 2 dengan 62. Jadi IP validnya itu 62. Lalu untuk mencari net masknya itu tinggal kita tambahin 64 sama 128. 64 ditambah 128 itu hasilnya menjadi 192. 192. Nah, masnya itu menjadi 192 dari hasil 64 ditambah 128. Lalu kita bikin lagi tabelnya untuk mencari broadcastnya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat tabelnya dan sudah mengisi yang 192.168.0 karena di sini networknya 4, jadi alhasil di sini juga ada 4. Ntar saya gambarkan dulu. Lalu seperti biasa yang awal ini networknya itu 192.168.0 lalu titik 0, jadi di belakangnya tuh 0. Yang awal-awal selalu 0. Lalu yang IP range-nya tadi tambahkan 1, jadi menjadi 1 ini. Lalu yang di sini itu 62. Klik 62. Sebenarnya yang di 1 juga sudah bisa mengisi IP dari komputer yang di lab tadi, soalnya ini yang bisa dipakai dari komputer tersebut itu dari IP 192, dari IP yang belakangnya 1 sampai 62 itu sudah mencakup 55. Tapi kita isi yang lainnya biar tanggung lah, kita isi semuanya. Jadi kita isi yang broadcastnya juga. Di sini di broadcastnya kayak yang tadi dari range IP yang 62 itu kita tambahkan 1, 62 tambah 1 berarti 63. 63. Nah, yang pertama kita sudah selesai network yang pertama. Lalu kita yang kedua, network yang kedua tinggal 60 dan 63 itu tinggal tambah 1, berarti 64 itu hasil network yang kedua. Lalu yang range IP nya juga kita tambahkan 1 dari yang networknya juga, jadi yang pertama itu menjadi 65. Jadi ini hasil, sekarang nggak kelihatan. Nah, ini 65 ini hasil dari tambah 1 dari 64, jadi 64 tambah 1 itu menjadi 65, jadi IP range yang pertama itu 65. Lalu yang ini kita tambahkan 62, ini kita tambahkan 64, jadi 62 tambah 4, 62 tambah 64 itu 126.
lalu broadcastnya juga kita tambahkan satu dari IP range yang tadi. Jadi 126 ditambah 1 jadi 127. Jadi 127. Nah, ini yang network kedua. Ini hasil broadcastnya. Ini range IP-nya 126, 65 sampai 126. Lalu kita sesuaikan yang 3 sama 4-nya lagi. Untuk yang 3 itu kayak yang tadi, ini 127 ditambah 1. Jadi 128. Lalu range IP-nya juga sama, 128 ditambah 1 menjadi 129. 129. Lalu yang 100 ini kita tambahkan lagi 126 tambah 64. Nah, itu terus 129 tambah 64 itu 126 ditambah 64 itu menjadi 192 gimana sih? Jadi hasil dari 126 tambah 64 itu hasilnya menjadi 190. Saya 190 itu dari 126 ditambah 64 yang atas 126 yang network 2. Lalu yang broadcastnya, ini yang broadcast yang ketiga, itu tinggal tambahkan dari si ini 190 ditambah 1, jadi 191 di sini yang broadcast ketiga. 91 di broadcast yang ketiga. Nah, broadcast ketiga itu 191, lalu range IP-nya 129 sampai 190, lalu networknya itu 128. Lanjut kita ke yang network keempat. Yang tadi ini 191, tinggal ini 191 kita tambahkan 1 jadi 129. Jadi network yang keempat itu 192. Lalu yang range IP-nya lagi itu tinggal kita tambahkan seperti yang tadi, 192 tambah 1 jadi 193. Lalu yang 190 yang range IP yang ketiga 190 kita tinggal tambahkan 64. 190 tambah 64 itu menjadi 254. Lalu yang range IP-nya yang 254 itu tinggal kita tambahkan satu lagi yang mengulang-ulang gitulah, 55, dan selesai. Ini network yang keempat itu 192. Lalu yang range IP-nya itu 193 sampai 254. Lalu broadcast-nya 255. Nah, jadi kalau yang dari kasus tadi membutuhkan 55 IP, itu cukup di network ke satu saja itu sudah bisa mencakup 55 komputer. Tapi jika kita mengulang tadi soal yang tadi yang guru saya berikan, yang harus mencari IP network, IP valid, netmask, dan broadcastnya, dan ini semuanya sudah selesai dikerjakan. Ini broadcastnya, lalu ini netmasknya 192, IP validnya 22, dan IP networknya itu ada 4. Jadi segitu saja dari saya.
Terima kasih sudah menonton sampai sini. Maaf jika tulisan saya kurang bagus atau kurang dimengerti, dan atau penjelasan saya yang tidak mengerti itu tinggal tulis saja di kolom komentar, atau kasih masukan bila saya ada yang salah itu tinggal kasih masukan di kolom komentar atau benarkan di kolom komentar. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How? We were playing in the sand, and you found a little band. You told me you fell in love with it, hadn't gone as I planned. When you had to bid adieu, said you'd never love anew. I wondered if I could hold it and fall in love with it too. You told me to